Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk seminggu ke depan. Berikut informasi selama seminggu ke depan. Akan diadakan ibadah pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan doa malam, koordinator oleh Bapak Isar. Pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan home dengan koordinator Bapak Andi. Dan pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ibadah raya Minggu via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat informasi kontak yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu dapat melihat informasi dari kami di sosial media melalui akun Facebook GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini, kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu, kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan-Nya. Kita menaikkan setiap syukur kita. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan?
bejana keindahan. Sampai hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah kami Tuhan? Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halu. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tak lebih dari abu halu, kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Sampai hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Selamanya kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya kami mau ingat ketulusan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang pernah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku, dengan segenap hatiku. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku,
segenap hatiku. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku. Shalom, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan kami mau menghayati bahwa Engkaulah kehidupan kami sendiri, Tuhan. Untuk itu kami membuka hati pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini, agar setiap kami yang mendengarkan diubah dan diberkati. Tuhan berkata-kata dan berbicaralah bagi setiap kami dimanapun kami berada, agar lewat pemberitaan firman pagi ini setiap kami diubahkan dan diberkati. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai satu topik yang sudah tidak asing, yaitu perubahan kodrat. Tentu manusia hidup di dalam dunia ini memiliki rulasi hidup yang terbatas. Umur manusia memiliki batasan yang tidak bisa kita pungkiri. Sebab di dalam Pemazmur sendiri dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 sampai 80 tahun. Dengan realita hidup kita di dunia ini sangat singkat, suka atau tidak suka kita bekejar-kejaran dengan waktu. Untuk itu, untuk mengalami perubahan kodrat, ini merupakan satu upaya yang harus sungguh-sungguh kita kejar. Sebab jangan sampai kita tidak berubah ketika kita menjadi orang percaya. Perubahan kodrat ini hanya diuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak penebusan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, dan kita menjadi ciptaan baru. Sejak saat itu proses perubahan kodrat ini harus berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat nasihat di dalam 2 Petrus ayat yang pertama, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dalam ayat yang ketiga dikatakan Allah menganugerahkan kuasa ilahinya kepada kita yang berguna untuk kita hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca,
Alkitab sendiri menunjukkan sangat jelas bahwa pada intinya hidup kekristenan adalah jalan keselamatan untuk proses mengubah kodrat. Mengubah kodrat dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kata kodrat dalam teks aslinya dalam 2 Petrus 1 ayat 4 adalah puseo, yang dari kata-kata akar kata pusi, yang dapat memiliki beberapa pengertian atau kondisi yang ditompang oleh sifat bawaan atau alamnya. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan natur. Kata kodrat dalam 2 Korintus 1 ayat 4 ini lebih berarti sifat asli atau karakter asli yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi perubahan kodrat ini dari manusia yang memiliki simple nature menjadi manusia yang berkodrat ilahi, tentu ini suatu proses di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu proses ini tidak berlangsung secara otomatis, tetapi melalui tahapan-tahapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus ini pada dasarnya bagaimana usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa kembali kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah yang semula masuknya agar manusia berkodrat ilahi seperti dirinya sendiri. Kalau pengertian mengenai keselamatan hanya terhindar dari api kekal dan diperkenan masuk surga, maka orang-orang Kristen yang berpengertian demikian, kekristennya hanya kulit atau tanpa esensi mengenal kebenaran Injil yang benar. Itu sebabnya kekristenan yang demikian tidak menyentuh inti dari Injil itu sendiri. Kekristenan semacam ini hanyalah sekedar agama yang dihiasi oleh kegiatan keberagamaan semata-mata. Inilah yang terjadi. Banyak orang merasa sudah beragama Kristen, dia sudah merasa memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Pada keselamatan itu adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Pengertian keselamatan yang salah bisa mendatangkan pemikiran yang dangkal sehingga tidak bisa membangun pengertian iman yang benar. Pengertian keselamatan yang dangkal ini dapat mengaburkan kebenaran mengenai keselamatan yang diajarkan oleh Injil. Dan orang-orang yang demikian mereka tidak pernah berjuang atau memperkarakan untuk menemukan kodrat ilahi di dalam diri manusia yang harus diubah menjadi pribadi-pribadi yang agung di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, keselamatan yang sejati adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada keadaan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ini adalah panggilan yang mulia dari manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang Tuhan memanggil kita agar kita dikembalikan kepada rancangan semula, agar kita berkeadaan seperti Dia yang memiliki karakter yang mulia, yang agung. Untuk itu orang percaya harus berjuang untuk mengenakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu mengubah kodrat dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kalau kita melihat keselamatan adalah suatu proses di mana manusia dikembalikan kepada tujuan awal menciptakan manusia atau rancangan semula, di mana Allah menciptakan manusia agar manusia memiliki keserupaan atau segambar dengan Allah, atau dalam bahasa Latin imago Dei. Pada zaman anugerah ini, rancangan Allah sejak semula atas manusia tersebut dilaksanakan oleh kehidupan umat melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian, fokus keselamatan adalah perjuangan untuk berkodrat ilahi,
Jika tidak demikian, maka orang yang berkehendak untuk selamat harus memberi diri digarap oleh Tuhan melalui Roh Kudus agar kita dikembalikan menjadi pribadi-pribadi yang agung. Kalau kita menjumpai hari-hari ini, banyak orang berbicara tentang keselamatan yang selalu dihubungkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Itu sudah benar. Tetapi masalahnya, sering penebusan itu, pengorbanan Tuhan, selalu juga dikaitkan dengan pemulihan keadaan hidup manusia di bumi dengan segala aspeknya. Sekilas pandangan ini seakan-akan benar, tetapi sebenarnya kurang tepat atau meleset dari tujuan keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang diajarkanlah bukan usaha untuk mencapai kodrat ilahi seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi pengorbanan Tuhan Yesus bagaimana dipadukan agar manusia menjalani hidup dengan mudah ketika menghadapi kesulitan ekonomi, berbagai persoalan, kebutuhan jasmani di dunia. Ini adalah satu bentuk penyimpangan di mana orientasi keselamatan seharusnya berporos kepada perubahan karakter menjadi bergeser, berubah pada orientasi pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran Injil yang benar. Inilah keselamatan versi dunia atau kuasa kegelapan yang orientasinya kepada kebutuhan jasmani. Tetapi kalau keselamatan versi Tuhan, orientasinya yang dibangun adalah manusia-manusianya, manusia batinianya. Bagaimana manusia yang berkodrat dosa ini diproses, dirubah menjadi pribadi yang berkodrat ilahi sesuai rancangan Allah semula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebab keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah proses dari manusia yang berkodrat dosa diubah step by step, dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan tahun terus berganti tahun. Sebab kalau kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata ia datang untuk memberi hidup. Hidup dalam teks ini adalah zoe, bukan bios. Kalau bios itu lebih menunjuk kepada makhluk hidup pada umumnya, tetapi zoe lebih menunjuk hidup yang berkualitas. Sedangkan kata kelimpahan dalam teks ini bukan berarti banyak secara kuantitas, tetapi tinggi dalam kualitas. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani, kelimpahan itu adalah perison. Pengertian ini artinya tinggi dalam kualitas. Inilah yang dimaksud bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus mengubah kita dari manusia yang tidak berkualitas menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang agung, yang luhur seperti penciptanya sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Ini adalah panggilan bagi setiap kita, dan perubahan ini harus terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita. Sebab kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu jalan hidup. Bagaimana Tuhan memperagakan hidupnya yang dia lakukan ketika dia mengenakan pribadi atau tubuh manusia. Dia memperagakan sosok yang dimana dia melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan. Itu sebabnya keselamatan kalau tidak hanya menitik beratkan pada perubahan kodrat dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya keselamatan itu harus menitik beratkan pada perubahan kodrat ilahi dalam kehidupan manusia, bukan yang lain. Seperti mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, yang sama seperti usaha untuk
menyambut Tuhan sebagai pribadi yang agung, yang pada akhirnya kita diproses dari hari lepas hari menjadi pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang berkodrat ilahi. Kita juga melihat proses ini tidak kecuali bagi siapapun yang mengaku percaya kepada Kristus, pasti harus mengalami pergumulan perubahan kodrat ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam mengenakan kodrat ilahi. Kalau kita membaca pergumulan Paulus ini dalam kitab Roma mengenai kodrat dosa, menjadi uraian yang benar-benar sangat sukar dipahami. Jika salah kita memahami, maka pembaca bisa memiliki asumsi yang kurang tepat. Sebab berulang-ulang kitab Roma, Rasul Paulus menyatakan adanya fakta kodrat dosa di dalam diri manusia, juga di dalam diri Rasul Paulus ini. Hal ini menggerakkan seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang cenderung bertentangan dengan kehendak Allah atau kehendak roh. Fakta ini memang tidak bisa kita bantah. Kalau kita melihat tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, kita menemukan dari tulisan Paulus ini dia berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku tidak menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dari penjelasan ini, kita melihat ada dualitas manusia. Ini mengalami peperangan. Satu kodrat manusia yang berdosa, satu kodrat manusia yang berkodrat ilahi. Ditemukan betapa rentannya atau rawannya hidup orang percaya. Inilah yang menjadi titik persoalan orang percaya, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Dan kita harus memperkarakan ini lebih dari apapun. Sebab kodrat dosa di dalam orang percaya bukan hanya harus ditekan atau diarahkan untuk tidak melanggar hukum-hukum Tuhan, tetapi harus dimatikan sama sekali, diganti dengan kodrat Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui korban Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Tanpa karya Kristus, tidak mungkin seseorang mencapai kodrat ilahi, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat dalam agama-agama pada umumnya atau pendidikan budi pekerti, mereka itu hanya menjinakkan kodrat dosa ini. Tetapi mereka tidak bisa mengatasi kodrat dosa yang ada di dalam dirinya. Dalam level tertentu mereka mungkin bisa mengatasi secara terbatas, tetapi tidak pernah sanggup mematikan. Seperti dulu ketika saya belum menjadi orang percaya, saya dari Konghucu,
keadaan saya tahu kalau berbuat sesuatu ini salah. Hati kita rasanya tidak tenang. Ada sesuatu yang salah, kita minta maaf, kita minta ampun. Selang gak lama lagi kita melakukan, dan akhirnya kita menjadi tawanan dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kita tidak bisa keluar dari kubangan dosa ini. Tetapi kita bersyukur, dengan korban Tuhan Yesus Kristus, kita diubahkan dari kodrat manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Hanya keselamatan dalam Yesus Kristuslah yang bisa menjawab permasalahan ini. Kodrat dosa dalam kehidupan manusia itu tidak dapat diarahkan atau disinkronkan dengan keinginan roh. Sebab keinginan roh sama keinginan daging dua hal yang berbeda. Satu sisi kita ingin melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, tetapi di sisi lain ada kodrat dosa yang membuat kita luncas, kita meleset, kita tidak berkeadaan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh atau hidup dalam roh. Justru kita menyadari keadaan ini melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita dimungkinkan. Kita mengalami proses dari hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kodrat dosa mengunci manusia dalam keadaan tidak berdaya, tidak mencapai kesucian atau kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Hanya orang yang berkodrat ilahi yang dapat membuat keadaan moralnya, batiniannya sinkron dengan keinginan roh, dan dia mengarahkan hidupnya bagaimana hidupnya semakin hari serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Inilah kekristenan. Inilah inti dari kekristenan itu sendiri. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita mau berubah. Kesempatan hidup kita ini terbatas, memiliki relasi yang terbatas. Jangan sampai kita menggulirkan hidup hanya untuk hal-hal yang bersifat fana, dan kita tidak memperkarakan manusia batinia kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan. Jangan sampai ketika kita menutup mata, Tuhan tidak mendapati kita menjadi pribadi yang berkenan. Itu penyesalan. Dan penyesalan ini tidak bisa kita ulangin lagi. Dengan ratap tangis, dengan air mata, tidak bisa lagi mengubah keadaan hidup kita. Sebab manusia memiliki kesempatan hidup cuma sekali. Di dalam Ibrani 12 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan satu kali hidup, sesudah itu dihakimi. Ayo kita sadari, jangan sampai ketika kita menutup mata, kita tidak berubah menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Seperti yang dikatakan di dalam kita baca di dalam 2 Petrus ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan telah memanggil kita. Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bahkan Tuhan menyebut kita umat kepunyaan Allah sendiri. Justru kita dipanggil untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia. Perbuatan-perbuatan besar itu menyangkut manusia batiniah kita. Kita itu menjadi manusia yang agung, yang luhur. Manusia yang tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Kita sudah keluar dari hal tersebut. Sebab melalui penebusan Tuhan Yesus, Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bahkan dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Waduh, kita bersyukur Bapak Ibu. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Dia membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kita harus memperjuangkan hal ini lebih dari apapun. Kalau seperti yang kita tadi menyinggung dari tulisan Paulus, di mana Paulus menghadapi pergumulan yang berat dan kesannya dia frustasi. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma 7 ayat 21, ia menyaksikan ada daya tarik di dalam dirinya antara kodrat dosa dengan kodrat ilahi. Paulus menyadari bahwa kejahatan itu ada di dalam dirinya. Tentu kejahatan ini bukan Rasul Paulus melakukan pelanggaran moral seperti manusia pada umumnya. Sebab di dalam Filipi 3 ayat 6, dalam melakukan hukum Taurat sebelum mengenal Kristus, Rasul Paulus berkata, aku tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi bukan karena hukum, dia tahu dia itu meleset, dia luncas. Justru ketika dia percaya kepada Tuhan, baru dia menyadari di dalam dirinya ada kodrat dosa yang belum beres. Dia belum mencapai kesucian Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Makanya Rasul Paulus berjuang untuk mematikan kodrat manusia yang berdosa menjadi manusia yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Biarlah melalui kesempatan ini kita harus mengisi perubahan kodrat ini dengan serius. Tuhan telah memberikan sarana-sarana kepada kita. Bagaimana kodrat kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi diubahkan oleh Tuhan. Fasilitas yang Tuhan berikan untuk perubahan kodrat adalah yang pertama, yaitu penebusan. Tuhan Yesus telah menebus segala dosa manusia dari awal sampai akhir di atas bukit Golgota. Sebelum kita menjadi anak tebusan, kita berkeadaan sebagai seteru salib Kristus. Bahkan kita terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi dengan penebusan memungkinkan kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini kabar baik. Tuhan Yesus telah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Darahnya telah tercurah bagi kita. Itulah yang memungkinkan kita mengalami perubahan kodrat. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita agar kita dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita mengalami perubahan dari hari lepas hari, sehingga kita menjadi orang yang semakin peka untuk mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Perlu kita sadari, Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi
yang memampukan kita untuk mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan demikian manusia dapat melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Bapa inginkan. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mendampingi kita. Parakletos, dia memimpin kita dalam segala perkara. Kita bersyukur Roh Kudus itu selalu beserta kita dimanapun kita berada. Kalau orang tua kita mendampingi kita hanya pada waktu-waktu tertentu dan juga memiliki durasi yang terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus mendampingi kita 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari. Dia tidak pernah tidak menyertai kita. Dia selalu mendampingi kita. Sebab itu kita butuh Roh Kudus yang akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Kita sadari tanpa Roh Kudus perubahan kodrat ini tidak akan terwujud dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, Tuhan memberikan Injil. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Iman itu adalah landasan keselamatan. Iman itu landasan keselamatan. Bagaimana kita mendengar firman, yaitu firman Kristus, seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itulah kebenaran Injil yang disuarakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dan itu merupakan hal yang luar biasa. Terkait dengan hal ini, sebenarnya perubahan seseorang menjadi manusia yang berkodrat ilahi, ini adalah bentuk dari kelahiran baru. Yang terakhir, yaitu pengharapan. Tuhan bekerja di dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan. Justru melalui kesulitan masalah, di situ kita berjuang. Kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang agung dan mulia di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengajak, ayo kita berubah. Kita berubah dari manusia yang berkodrat ilahi menjadi manusia yang berkodrat. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan pagi ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini mengubahkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkodrat ilahi seperti yang Kau kehendaki. Kami bersyukur kebenaran-Mu ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan pemberitaan firman ini, dimanapun mereka berada, semua mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Lebih dari apapun kami serahkan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka kasihi ke dalam tangan-Mu di dalam penjagaan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri pertemuan malam pagi ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Mari kita yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.